macam-macam perilaku penumpang KRL kereta api rel listrik Jabodetabek. Wah, seru kalau sudah membahas tentang kereta api. Utamanya yang pertama terbayang oleh kita bisa kemana saja. Kalau di Indonesia, di seputaran ibu kota kita dan sekitarnya ya, yaitu Jabodetabek. Apalagi kita yang setiap harinya rutin melakukan aktivitas yang mau tidak mau akan sangat mempengaruhi pengeluaran biaya kita dalam hal transportasi ya. Ini sangat membantu sekali, utamanya kita-kita yang berdomisili di pinggiran Jakarta ya. Demikian pula untuk pelajar-pelajar yang setiap harinya pun harus keluar rumah untuk kegiatan belajar tersebut menuju sekolahnya masing-masing. Ini betul-betul sangat membantu untuk kita-kita yang tidak setiap hari berkegiatan di luar rumah pun tetap sangat bahagia dengan kehadiran kereta api tersebut. Tidak terkecuali bagi kami ibu-ibu rumah tangga atau lansia yang tetap bahagia dengan kehadiran kereta api tersebut di sekitar kehidupan kita. Karena sebagai manusia tetap kami pun butuh refreshing atau sekedar jalan-jalan yang bisa membuat kehidupan kita merasa lebih berwarna. Namun di balik suka atau yang kita terima atas kehadiran transportasi yang merakyat ini, di dalamnya terdapat banyak sekali suka dan duka atau cerita lucu, cerita menggemaskan, haru, juga rasa ego dari pengguna KRL yang memang dari bermacam-macam orang yang sudah pasti banyak jalan cerita setiap harinya, baik yang lucu, haru, menggemaskan, atau perilaku yang tidak mencerminkan rasa kemanusiaan antar sesama penumpangnya. Utamanya perilaku yang berada di gerbong khusus wanita ya, yang dianggapnya gerbong tersebut diperuntukkan bagi kepentingan wanita yang dapat melindunginya dari hal-hal terutama dari perilaku sedikit kaum lawan jenis yang ingin berbuat kurang sopan atau kurang menyenangkan, bisa diminimalisir dengan kehadiran gerbong khusus wanita tersebut. Namun terkadang sesama wanita ini ingin ada di ruang yang khusus wanita agar mendapatkan lebih kenyamanan dibandingkan gerbong-gerbong campur tersebut. Tapi sebetulnya tidak 100% adanya ya kenyamanan itu. Malah terkadang di gerbong campur pun kita malah bisa menemukan ada rasa nyaman ya dari rasa belas kasih kaum laki-laki untuk kaum wanita dibandingkan jika kita berada di gerbong khusus wanita tersebut. Banyak cerita suka dan duka yang kita justru lebih banyak cerita suka duka jika kita menaiki gerbong khusus wanita tersebut. Dari mulai kita mengantri untuk naik ke gerbong saja, di gerbong wanita yang kita harapkan akan banyak merasa mendapatkan kenyamanan karena dianggapnya sesama wanita yang biasa kita katakan kaum yang lemah lembut, justru tidak kita lihat di situ. Dari mulai hendak naik ke gerbong saja, di situ sudah terasa tidak berlaku kaum yang kita anggap lemah lembut tersebut. Malah terkadang dorong-dorong sesama kaum wanita tersebut lebih brutal dari kaum pria. Mereka tidak peduli yang didorong itu barangkali dari kaumnya itu sedang kondisi hamil atau sedang menggendong anak kecil, ada yang lagi dalam kondisi sakit, atau barangkali lansia. Yang terpenting bagaimana saya bisa cepat masuk ke dalam
KRL tersebut untuk bisa nyaman duduk di kursi yang memang terbatas tersebut. Yang sebetulnya keberadaannya kursi tersebut dikhususkan untuk penumpang-penumpang yang memang sangat membutuhkannya. Yang terjadi tidak demikian. Rasa empati untuk sesama, terutama kaumnya yang memang benar-benar kondisinya sedang membutuhkan tempat duduk itu, karena dalam kondisi kekurang dalam segala hal di dalamnya ya, utamanya untuk wanita-wanita hamil yang seharusnya kita sesama wanita bisa merasakan jika hal tersebut terjadi pada diri kita, karena mungkin kita pernah merasakannya bagaimana kondisi hamil tersebut, atau jika kita belum pernah hamil pun bagaimana nanti jika kita di kondisi tersebut ya. Jika diperlakukan demikian, jika terjatuh utamanya, bagaimana kondisi bayi yang berada di dalam kandungannya tersebut. Tidak ada rasa empati tersebut tercermin dari sikap masa bodoh, walaupun terkadang yang sedang kondisi hamil tersebut memperlihatkan kondisinya untuk mendapatkan prioritas tempat duduk, atau menunjukkan pinnya yang sudah dia pakai di bajunya. Penumpang KRL tersebut cuek saja, malah terkadang mereka pura-pura tidak mendengar karena seolah-olah atau memang mereka sedang tidur. Yang sebetulnya jika mereka ingin nyaman tidur, mengapa mereka memanfaatkan KRL tersebut? Ya, walaupun memang tujuannya mereka untuk beraktivitas di luar rumah ya, tidak perlu untuk seegois itu memakai fasilitas umum. Mengapa tidak tidur di rumah saja yang memang di situ mutlak hak dari mereka sendiri. Banyak lagi perilaku penumpang KRL, khususnya wanita yang dianggap kaum yang lemah lembut, namun tidak kita temukan perilaku tersebut di dalam KRL, atau memang sudah demikiankah perilaku kita kaum wanita utamanya yang hidup di kota-kota besar yang memang mendapatkan julukan kota yang keras, sehingga membuat penghuninya keras pula dalam segala hal. Karena memang sudah dikondisikan seperti itu adanya. Mudah-mudahan kita sebagai wanita yang dari zaman dahulu selalu dianggap kaum yang lemah lembut, malah bisa tetap kita rasakan, masih bisa kita tetap rasakan walaupun saat ini berada di kota besar yang memang mempunyai julukan kota yang keras. Mudah-mudahan penghuninya, utamanya kaum wanita, masih tetap bisa kita lihat dan kita rasakan sebagai kaum yang lemah lembut. Dan rasa kasih sayang yang besar utamanya untuk kaum kita yang memang kondisinya sedang berada di bawah kita. Utamanya. Demikian motivasi dari Mama Osi, mudah-mudahan bisa untuk menjadi renungan untuk kita semua agar kita sadar hidup kita pun pasti akan ada di posisi orang tersebut suatu saat nanti ya, yaitu kondisi di mana kita bisa mendapatkan pengertian dari orang lain yang lebih kuat dari kita saat ini, agar Allah pun akan terus melindungi kita, apalagi di saat-saat kelak kondisi kita pun berada di posisi yang lemah tersebut. Allah akan terus melindungi kalian yang dalam hidupnya selalu ingin berbuat kebaikan dalam kondisi apapun kita saat ini dan yang akan datang. Demikian motivasi dari Mama Osi, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe, share agar Mama Osi terus buat konten-konten tutorial atau tips dan trik ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.